Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi yang akan membantu kamu di dalam meningkatkan prestasi. Salam edukasi, salam prestasi. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada. Di video kali ini, saya masih menjelaskan tentang teks eksposisi. Adapun fokus pembahasan di video kali ini, yakni tentang menyimpulkan teks eksposisi. Bagaimana caranya? Simak uraian berikut ini. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kamu mampu menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan gagasannya. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, pada uraian sebelumnya telah disampaikan bahwa teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Kamu tentunya telah mengetahui bahwa teks eksposisi memiliki bagian yang disebut rangkaian gagasan. Pada umumnya, bagian tersebut berada di antara tesis dan penegasan ulang. Rangkaian gagasan dalam teks eksposisi ada yang berupa gagasan umum dan ada yang berupa gagasan khusus. 1. Gagasan umum. Gagasan umum disebut juga gagasan utama atau ide pokok. Merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Keberadaan gagasan umum suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Namun demikian, tidak sedikit pula paragraf yang menempatkan gagasan umumnya itu pada kalimat pertamanya. Teks seperti itu akan lebih cepat dan lebih mudah bagi pembaca untuk memahami paragraf tersebut. Gagasan umum akan disertai gagasan-gagasan khusus atau dapat pula disebut gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pendukung dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Gagasan umum dijabarkan oleh lebih dari satu gagasan khusus. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Sinar matahari dapat menguapkan air yang berasal dari permukaan laut dan tumbuhan. Setelah air menguap, terjadi penggumpalan uap air menjadi awan. Setelah kandungan uap air cukup banyak, air diturunkan dengan bantuan angin. Air yang turun meresap ke pori-pori tanah, sebagian menjadi candangan dalam tanah dan sebagian lagi menuju permukaan laut. Di dalam teks tersebut tentunya memiliki gagasan umum. Gagasan umum di dalam teks tersebut yakni sinar matahari dapat menguapkan air yang berasal dari permukaan laut dan tumbuhan. Sementara itu, yang menjadi gagasan penjelas di dalam teks tersebut yakni setelah air menguap, terjadi penggumpalan uap air menjadi awan. Setelah kandungan uap air cukup banyak, air diturunkan dengan bantuan angin. Air yang turun meresap ke pori-pori tanah, sebagian menjadi cadangan dalam tanah dan sebagian lagi menuju permukaan laut. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, saya akan memberikan trik khusus di dalam menemukan gagasan utama. Trik ini sangat bermanfaat pada saat kamu mengerjakan soal-soal ulangan. Cara menemukan gagasan utama, kamu harus memahami istilah berikut ini. Gasut pada kalut, kalut pada aagraf. Maksudnya, gagasan utama terletak pada kalimat utama. Sekali lagi, gagasan utama terletak pada kalimat utama. Kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Sekali lagi saya ulangi, kalimat utama terletak di awal atau di akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya, mari kita bedah teks berikut ini. Untuk menemukan gagasan utama pada teks tersebut, kamu tidak perlu membaca teks tersebut secara keseluruhan. Cukup kamu baca pada bagian awal paragraf, yakni stres merupakan masalah jiwa yang paling populer di abad ini.
Itulah gagasan utama pada teks tersebut. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Seperti apa yang telah saya jelaskan, bahwa gagasan umum terletak di awal paragraf dan di akhir paragraf. Keberadaan gagasan umum suatu paragraf itu bisa berbeda-beda letaknya. Berdasarkan letak gagasan umumnya, paragraf terbagi ke dalam beberapa jenis, yakni paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Apakah maksud dari ketiga paragraf tersebut? Untuk lebih jelasnya, simak uraian lengkap berikut ini. Sahabat edukasi, dimanapun kamu berada. Jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Yang pertama atau yang A, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utama pada paragraf ini terdapat pada kalimat utama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja, baik yang berasal dari masyarakat di sekitar pabrik maupun di daerah lain. Dengan demikian, adanya berbagai pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, aneka barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik tersebut telah meningkatkan ekspor non-migas serta menghasilkan devisa bagi negara. Dari teks tersebut, kita dapat mengetahui bahwa gagasan utama di dalam teks tersebut terdapat pada kalimat utama, yakni industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis paragraf yang kedua, yakni paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Untuk lebih jelasnya, simak kembali uraian atau contoh berikut ini. Gerakan pencinta alam dengan dasar sadar lingkungan sehat telah mulai menggejala di kalangan remaja. Tidak sedikit perkumpulan pencinta lingkungan yang anggotanya terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA, maupun para remaja dari lingkungan pesantren. Keberanian untuk melakukan penelitian ilmiah semakin meluas, khususnya di tingkat SMA. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Adapun yang menjadi gagasan utama pada paragraf tersebut, yakni fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Dan paragraf ketiga, yakni paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Perhatikan contoh berikut ini. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang baik, si anak akan mempunyai pondasi karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam mentransfer ilmu maupun nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Dari contoh tersebut,
terdapat dua kalimat utama, yakni pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter dan jadi pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Adapun yang menjadi gagasan umum adalah pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Sementara itu, jadi pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan merupakan penegasan ulang terhadap kalimat utama sebelumnya. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, demikianlah penjelasan tentang cara menyimpulkan teks eksposisi. Selain menyimpulkan teks eksposisi, kamu juga mendapatkan informasi tambahan, yakni mengenal jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Semoga video ini bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam prestasi.